Hai, kali ini kita akan belajar tentang kosakata berbentuk idioms dalam bahasa Inggris yang mana sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari tingkat elementer bagian pertama, tapi kita berikan dulu kesempatan yang satu ini untuk lewat. Kita mulai dari apa itu idioms. Anda tahu idioms kan? Ya, idioms itu adalah frase atau kelompok kata yang artinya tidak sama dengan makna kata secara literal, tetapi dia mempunyai makna tersendiri. Berikut 12 contoh pertama idioms yang akan kita pelajari. Pertama, to get on. Peran katanya to enter atau board. Artinya naik, dalam hal ini kendaraan. Contoh, I always get on the bus at Jalan Sudirman. Saya selalu naik bus di Jalan Sudirman. Yang kedua, to get off. Padanan katanya to leave atau descend from. Artinya turun atau keluar, dalam hal ini dari kendaraan. Contoh, at what station do you usually get off the subway? Di stasiun mana kamu biasanya turun dari kereta? Nomor 3, to put on. Padanan katanya to place on oneself, set particularly clothes. Artinya memakai atau mengenakan, dalam hal ini pakaian. Contoh pertama, Mary put on her scarf and left the room. Mary memakai scarfnya dan meninggalkan kamar. 2, put your hat on before you leave the house. Kenakanlah topimu sebelum kamu meninggalkan rumah. Perhatikan ada tanda huruf S. Ini berarti bahwa idioms tersebut bisa dipisah. Antara kata kerja dan prepositional partikelnya bisa disisipkan objek. Contoh di sini, put on menjadi put your hat on. Selanjutnya, to take off. Padanan katanya to remove. Set also of clothes. Artinya melepaskan atau menanggalkan, dalam hal ini pakaian. Contohnya 1, John took off his hat as he entered the room. John melepaskan topinya ketika dia masuk ruangan. Nomor 2, take your sweater off in this warm room. Tanggalkanlah sweatermu di ruangan hangat ini. Perhatikan ada tanda S, berarti idiom sini juga bisa dipisah. Selanjutnya ada kata to call up. Padanan katanya to telephone. Artinya menelpon. Contoh, I forgot to call up Mr. John yesterday, although I promised to call him up exactly at 3 o'clock. Saya lupa menelpon Mr. John kemarin, meskipun saya berjanji menelponnya tepat jam 3. Perhatikan ada tanda S, berarti idioms ini juga bisa dipisah. Lalu nomor 6, ada kata to turn on. Padanan katanya to start atau to begin. Artinya menghidupkan atau menyalakan. Contoh pertama, please turn on the light. Tolong nyalakan lampunya. Nomor 2, do you know who turned it on? Kamu tahu siapa yang menyalakan itu? Perhatikan tanda S, berarti idiom sini juga bisa dipisah. Nomor 7, to turn off. Padanan katanya to stop atau terminate atau extinguish. Artinya mematikan atau memadamkan. Contoh 1, please turn off the light. We don't need it now. Tolong matikan lampunya. Kami tidak membutuhkannya sekarang. 2, shall I turn the oven off? Haruskah saya mematikan ovennya? Perhatikan tanda S juga, berarti idiom sini bisa dipisah. Nomor 8, right away. Peran katanya immediately atau at once atau very soon. Artinya segera atau dengan segera. Contoh, she says that dinner will be ready right away. Dia berkata bahwa makan malam akan segera siap. Nomor 9, to pick up.
Padanan katanya to take, especially with the fingers. Artinya mengangkat atau mengambil atau memungut. Bisa juga berarti menjemput. Contoh, John pick up the newspaper. John mengambil koran itu. 2. I would have picked it up if I had noticed it. Saya pasti telah mengambilnya jika saya memperhatikannya. Ada tanda S berarti idiom sini juga bisa dipisah. Nomor 10, to get up. Padanan katanya to rise atau to move from a lying to a standing position. Artinya bangun atau beranjak dari posisi tidur. Contoh, 1. I get up at 5 o'clock every morning. Saya bangun pada jam 5 setiap pagi. 2. The boy was so weak that the nurse was unable to get him up. Anak laki-laki itu sangat lemah sehingga perawat itu tidak bisa membangunkannya. Ada tanda S, berarti idiom ini juga bisa dipisah. Nomor 11, at first. Padanan katanya ada originally, in the first instance. Artinya awalnya atau permulaannya. Contoh, at first, he seemed to find English very difficult. But later, he made very good progress. Awalnya, dia menemukan bahasa Inggris itu sangat susah, tetapi pada akhirnya, dia membuat perkembangan yang sangat signifikan. Nomor 12, at last. Padanan katanya finally, artinya akhirnya. Contoh, we waited, and at last, John arrived. Kami menunggu, dan akhirnya, John tiba. Demikianlah 12 idioms yang penting yang sering digunakan dalam bahasa Inggris sehari-hari. Kita akan lanjutkan dengan idioms-idioms yang lainnya di kesempatan yang lain. Sampai ketemu lagi. See you next time. Thank you.